Arsitektur Hindu kuno bertemu dengan lanskap alam yang mempesona, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Lebih dari sekedar tumpukan batu, ia adalah jiwa yang bersemayam, menghubungkan kita dengan leluhur dan warisan agung Nusantara. Di bawah langit yang luas, Candi Arjuna berdiri tegak, seolah penjaga abadi yang membisikkan rahasia kuno. Relief-relief yang terukir di dindingnya adalah jendela menuju dunia dewa dan manusia. Sebuah pustaka visual yang tak pernah usai untuk dibaca. Mari kita selami lebih dalam arsitektur Candi Arjuna. Bangunan utama candi ini memiliki denah bujur sangkar dengan bilik utama di tengahnya. Relief-relief yang menghiasi dinding luar menceritakan kisah-kisah Hindu. Meskipun banyak di antaranya telah terkikis oleh waktu. Uniknya, material yang digunakan untuk membangun candi ini adalah batuan andesit, sebuah batuan vulkanik yang banyak ditemukan di kawasan Dieng. Kualitas pengerjaan yang luar biasa pada masa itu menunjukkan tingkat kemahiran para pembangunnya. Siapa yang membangunnya? Bagaimana cara mereka membawa batu-batu besar ke puncak gunung dan menyusunnya menjadi bangunan yang begitu presisi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menyelimuti kompleks Candi Arjuna dengan misteri. Namun, satu hal yang pasti, pembangunannya adalah bukti kehebatan arsitektur dan spiritualitas leluhur kita. Lebih dari sekedar situs arkeologi, Candi Arjuna juga memegang peran penting dalam kehidupan spiritual dan budaya masyarakat di Dieng. Ia menjadi simbol identitas, tempat di mana kisah-kisah kuno masih hidup dalam tradisi dan kepercayaan. Salah satu tradisi paling unik yang berpusat di Dieng adalah perayaan ruatan rambut gimbal. Anak-anak dengan rambut gimbal dianggap memiliki anugerah khusus, dan ritual pemotongan rambut mereka seringkali dilaksanakan di dekat kompleks candi, menegaskan hubungan erat antara alam, spiritualitas, dan warisan budaya. Candi Arjuna adalah warisan berharga yang harus dijaga. Upaya konservasi terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan kelestarian situs ini bagi generasi mendatang. Tantangan alam seperti pelapukan batuan dan aktivitas vulkanik menjadi perhatian utama dalam upaya pelestarian ini. Kita, sebagai generasi penerus, memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghargai, dan menjaga warisan ini. Setiap kunjungan ke Candi Arjuna bukan hanya sebuah perjalanan wisata, tapi juga sebuah ziarah ke masa lalu. Sebuah kesempatan untuk merenungkan kebesaran peradaban yang pernah berdiri di tanah ini. Sebagai penjaga sejarah di dataran tinggi, Candi Arjuna terus berdiri, memancarkan pesonanya yang tak lekang oleh waktu. Ia mengundang kita untuk termenung, menghargai, dan menjaga warisan berharga ini. Oke, jadi sekarang kita bersama dengan masyarakat Dieng asli. Ya, mungkin bisa perkenalan diri, Mas. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahran Razak. Biasanya saya dipanggil Ahmad juga boleh ya. Saya sekarang kelas 10
Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Mandiraja. Oke, lanjut ke pertanyaannya, Mas. Banyak generasi muda yang belum mengenal dengan Candi Arjuna. Menurutmu strategi apa yang bisa kita lakukan agar situs Candi Arjuna ini bisa menjadi media pembelajaran yang relevan bagi mereka? Oke, di zaman yang canggih ini mungkin strategi apa di zaman yang apa sih namanya sudah penuh dengan teknologi, mungkin kita bisa memanfaatkan media sosial ya, seperti di di platform-platform terkenal ya, Instagram, Facebook atau YouTube atau apa itulah ya. Intinya buat sekarang sih yang sudah canggih ini, anak-anak muda kan, anak kecil saja sudah bawanya HP gitu ya. Jadi kita bisa mengunggah atau mengupload itu sejarah Candi Dieng itu dan situs-situs bersejarah biar relevan gitulah di zaman. Kalau anak sekarang baca buku kan agak kurang gitu ya. Anak kecil aja udah bawanya HP, jadi mungkin ya bisa kita inilah pinter-pinternya mengolah media sosial gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Mas. Menurut kamu, kenapa Candi Arjuna masih penting dipelajari dan diperkenalkan ke generasi muda zaman sekarang? Oh, tentu itu sangat penting karena Candi Arjuna, bukan hanya Candi Arjuna, situs-situs bersejarah itu masih sangat penting untuk dipelajari karena itu merupakan budaya atau warisan leluhur, agar kita tidak melupakan leluhur orang tua kita yang caranya membangun sejarah gitu loh. Jadi ya sangat penting tentunya Mas untuk belajar sejarah. Lalu menurut kamu ya, apa hubungan antara Candi Arjuna dengan kebudayaan yang ada di Dieng, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di Dieng? Candi Arjuna itu kan sangat kental dengan kebudayaan masyarakat Dieng ya. Contohnya karena Candi Arjuna itu kan dianggap tempat yang sakral, Mas. Dari dulu seperti contoh upacara adat gitu, contoh saja prosesi rambut gimbal gitulah. Itu kebudayaan kan melekat sama Candi Arjuna. Misalnya kalau kita para tetua adat gitu mau melakukan doa untuk keselamatan bagi masyarakat Dieng, itu biasanya dilakukan di Candi Arjuna. Itu pada bulan 1 Suro, Mas, biasanya. 1 Suro. Iya, 1 Suro. Nah, itu para tetua adat berkumpul di area Candi Arjuna itu untuk merapalkan doa atau meminta keselamatan kepada Sang Hyang Widi atau Yang Maha Kuasa untuk memberikan keselamatan dan kemakmuran gitulah, Mas, caranya. Iya, itu yang saya tahu, Mas. Ya. Terus ya, Mas, Candi Arjuna kan candi Hindu ya. Namun sekarang kan tidak relevan bagi masyarakat kebanyakan ya, karena sudah berganti keyakinan. Menurutmu bagaimana cara kita yang berbeda keyakinan untuk menjaga dan tetap melestarikan candi tersebut? Iya, dari kan Candi Arjuna memang terkenal candi Hindu ya. Sedangkan masyarakat sekarang di Dieng kan mayoritas Muslim. Oh ya, jadi mungkin kita untuk menghargainya bisa dengan berupa merawat Candi Arjuna untuk ya sebagai wisata atau apa itu, agar tidak rusak dan menjaganya itulah, agar candi itu tidak disalahgunakan kepada orang yang salah gitu. Kita ya memang mayoritas Muslim sekarang, tapi itu kan warisan leluhur namanya juga. Kita harus menjaganya lah dan melestarikan gitu. Oke, jadi sekarang kita bersama dengan kakak-kakak yang cantik di sini. Mungkin bisa perkenalan satu-satu. Halo, saya Dian. Saya dengan Eri. Saya Marta. Oke. Jadi ini, Kak, saya
ingin bertanya beberapa hal terkait dengan Candi Arjuna ini. Kira-kira Candi Arjuna ini dibangun pada abad keberapa ya Kak? Kalau setahu saya sih dibangun abad ke-7 Masehi ya. Oh, abad ke-7 Masehi ya. Terus untuk jumlahnya sendiri ada berapa candi ini? Kalau yang ada di sini totalnya ada 4. Oke, ada 4. Mungkin nih dari kakak ya Kak. Menurut kakak mana nih candi yang menurut kakak paling estetik dan paling kakak banget gitu Kak? Yang nomor 2 ya, soalnya dia paling tinggi, paling gede sendiri gitu, terus posisinya center gitu, kayak on point banget di tengah-tengah itu sih. Oke, jadi Candi Puntadewa ya guys. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bumper cloud for Swift.